Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia merayakan sebagai Hari Pahlawan. Namun, siapa sangka, di balik tanggal tersebut, fakta sejarah terungkap, resolusi jihad yang menjadi putusan para kiai dan alim ulama Nahdlatul Ulama menjadi pondasi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam berebut dan meraih kemerdekaan. Begitu besarnya peran Nahdlatul Ulama inilah membuat generasi muda Nahdlatul Ulama menyelenggarakan kirab dengan melewati rute sepanjang daratan Pulau Jawa. Sambil diiring dengan penampilan marching band, pelepasan dan pemberangkatan kirab tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 20 November 2011 sekitar pukul 10:30 berpusat di kantor pengurus cabang NU kawasan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan melibatkan ribuan warga Nahdlatul Ulama. Dalam kirab ini, peserta menggunakan seragam kaos dan membawa atribut Nahdlatul Ulama berupa bendera kebesaran NU, bendera badan atau organisasi otonom NU. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj, Ketua Pengarah Kirab Muhaimin Iskandar, dan beberapa pejabat daerah di Jawa Timur. Acara yang berlangsung hingga 25 November 2011 menyusuri beberapa titik, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan berakhir di DKI Jakarta. Kita akan melewati 21 kabupaten kota, 4 provinsi, dan di masing-masing itu akan diterima oleh warga di perbatasan. Nanti setelah ini kita diterima oleh ribuan warga Gresik, kemudian kita diterima setelah Gresik nanti di Lamongan, terus bermalam di Tuban nanti malam, dan besok pagi kita akan bergerak menuju ke Jawa Tengah. Demikian pula selanjutnya, insya Allah tanggal 25 November jam 2 siang kita akan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta. Sementara itu, maksud dan tujuan dari kegiatan ini sendiri tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mengenang jasa para kiai dan ulama dan mengorbankan darah dan air mata untuk memperjuangkan hak sebagai bangsa merdeka dari tangan penjajah. Resolusi jihad itu adalah semangat, motivasi, dan fatwa ulama yang dideklarasikan pada 20 Oktober untuk menjadi semangat perlawanan 10 November menjadi Hari Pahlawan. Kaum santri, kaum umat Islam, laki-laki yang usianya di atas 17 tahun wajib hukumnya melawan penjajah. Itu membuktikan bahwa peran ulama dan peran kiai serta peran agama di dalam membaktikan diri hingga nyawa untuk melawan penjajah sangat kuat. Inilah yang akan kita aktualisasikan sehingga seluruh warga Nahdlatul Ulama umat Islam Indonesia menjadi kekuatan yang berdasarkan agama melakukan partisipasi pembangunan nasional. Gairah bekerja untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa dan negara semakin tinggi. Tipisnya nilai semangat juang dan pengorbanan menjadi salah satu alasan agar kita menggali spirit dan semangat keagamaan ini untuk melahirkan peran-peran partisipasi bagi pembangunan nasional. Setelah lepas dari kota Surabaya, kirab akan menuju Gresik, Lamongan, dan Tuban. Sesampainya di Kabupaten Tuban, peserta kirab berkumpul di pusat kota atau alun-alun untuk serah terima kirab dari koordinator daerah Kabupaten Lamongan kepada Kabupaten Tuban. Kalangan ulama asal Tuban berpendapat kirab bisa menjadi momentum sejarah di mana peran serta kiai dan ulama NU dan mengambil kekuasaan dari tangan kolonialisme dan imperialisme penjajah. Kegiatan ini memang sangat bagus ya untuk mengingatkan kita bahwa ada sisi sejarah kita yang menurut saya itu bukan dilupakan tapi tidak ditulis tentang resolusi jihad itu sendiri yang pada asalnya dulu itu memang digelorakan, disemangatkan, diinstruksikan bahkan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Baik untuk kita juga mengingatkan kembali, menggelorakan semangat juang yang sekarang ini kita sangat butuhkan walaupun beda konteksnya. Kalau perjuangan dulu mengangkat senjata, kalau sekarang kalau perjuangan melawan kebodohan kita, melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan itu sendiri. Iya cukup efektif momentumnya walaupun ini kurang sedikit tepat ya, mestinya kalau untuk mengingatkan itu ya ditepatkan waktu tanggal 22 Oktober. Ulama ini dalam konteksnya adalah menjaga moral bangsa, menjaga etika kita. Yang selanjutnya dari moral yang baik dan etika yang luhur ini akan mendorong jiwa semangat juang yang bagus, yang kuat dan ikhlas. Memang sejak dari dulu juga tidak bisa seluruhnya.
Itu sebagian sudah banyak dan ini harus kita perluas, kita perbesar, kita perbanyak. Dan kegiatan semacam inilah sebenarnya yang juga nanti mengingatkan kita. Paling tidak ini memberi gambaran bahwa dulu pernah ada suatu seruan jihad yang kita sebut resolusi jihad, itu pernah dikumandangkan oleh Kiai yang langsung ditindaklanjuti oleh pemuda kita, khususnya oleh Bung Tomo, dengan semangat yang luar biasa bisa menggelorakan semangat pantang menyerah itu. Nah, maka dari itu menurut saya baik itu yang muda maupun yang tua ini saya kira ya lagi sakit lah. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini, yaitu tadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan sebagai obat. Mudah-mudahan bisa sembuh dari sakit itu dan mudah-mudahan kita semua mulai dari yang tua dan sampai yang muda pada umumnya sekarang ini pemuda-muda lagi giat-giatnya untuk berjuang demi nusa dan bangsa ini. Ya harus, itu merupakan keharusan. Kalau kita tidak melihat sejarah, waduh susah, payah. Oleh karena itu sejarah itu penting sekali, terutama baik itu sejarah yang cerita tentang baik-baik atau yang buruk pun juga penting untuk bahan pertimbangan. Selesai serah terima, selanjutnya iring-iringan peserta melakukan ziarah ke makam Sunan Bonang tak jauh dari lokasi alun-alun Kabupaten Tuban. Untuk meramaikan acara, malam harinya panitia kirap menggelar tarian dan pengajian umum. Bermalam di Tuban, paginya 21 November 2011, peserta kirap mulai bergerak menuju salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Penyambutan di Kabupaten Rembang sebagai daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah begitu meriah, bahkan akses jalan sempat ditutup sementara dan merangka serah terima kirap. Selanjutnya konvoi peserta bergerak menuju Gedung Haji Kabupaten Pati dan Kudus. Antusiasme warga Kudus sendiri begitu besar saat iring-iringan peserta kirap tiba. Ribuan warga, termasuk bupati dan alim ulama, menyambut peserta kirap asal Kabupaten Pati di alun-alun Simpang 7 dengan sukacita. Sementara itu, Ketua PBNU Arfin Hakim Toha sangat memuji dan mengapresiasi kegiatan kirap ini. Dirinya tak menyangka kehadiran kirap ini disambut luar biasa. Ketua PBNU, mohon maaf kalau ada banyak salah, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, belum bisa membantu apa-apa. Tapi sekali lagi, saya sangat apresiasi terhadap Mas Muheni Iskandar yang bisa mengadakan dari Jawa Timur, menggugah NU untuk sadar sejarah dari Surabaya sampai Jakarta. Di tempat ini prosesi serah terima kirap juga dimeriahkan berbagai macam acara, mulai dari penampilan kasidah Jamiah Masyarul Amin, parade marching band, lomba kirap yang diikuti siswa-siswi dari puluhan sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas se-Kabupaten Kudus. Yang tak kalah hebohnya adalah atraksi menarik kendaraan mobil dengan gigi dan berjalan di atas bara api tanpa alas kaki yang dilakukan para anggota Pagar Nusa. Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Abdul Qadir Karding, terkait dengan penyelenggaraan kirap ini mempunyai makna meneguhkan kembali bahwa pentingnya negara kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Ya, jadi ini bagian sebenarnya momentum untuk kembali mengingatkan pada seluruh masyarakat bangsa bahwa sejarah ini tidak boleh ada yang dilupakan. Seluruh unsur-unsur yang memiliki peran dalam sejarah harus tercatat dan diketahui oleh generasi-generasi muda kita, generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kirap ini memiliki arti penting bagi kita untuk mengetahui peran para ulama ketika masa perjuangan kemerdekaan, khususnya 10 November itu. Lalu yang kedua, kita ingin meneguhkan kembali komitmen kita sebagai warga Nahdlatul Ulama bahwa bagi kita NKRI itu harga mati. Alim ulama di Kabupaten Kudus juga mengingatkan jihad sebaiknya jangan diartikan sempit. Semua warga bangsa bisa melakukan jihad sesuai kemampuan dengan latar belakang profesi yang dimiliki. Sebagian besar sudah, tapi perlu untuk ditingkatkan. Sebab ada persepsi salah. Jadi ada persepsi yang salah dengan beberapa
oknum atau masyarakat Muslim yang keliru di dalam pemahamannya bahwa jihad adalah sebuah aksi kekerasan, mengangkat senjata, kekerasan, teroris dan sebagainya, sehingga kami prihatin dengan adanya jihad kemarin perlu dibangun ulang jihad yang sebetulnya. Bahkan Rasulullah sendiri pada saat selesai melaksanakan perang Badar, perang yang besar-besaran, Rasulullah sendiri menyampaikan, kita pulang dari perang, tapi akan menuju perang yang lebih besar. Perang apa itu Rasulullah? Yaitu perang memerangi hawa nafsu. Jadi bangsa Indonesia harusnya memerangi hawa nafsunya, meningkatkan hawa nafsunya jahat untuk menuju membangun negeri ini untuk yang lebih baik. Jadi dalam segala hal, bagi mereka yang punya potensi di bidang keilmuan, pendidikan, sudah barang tentu kecerdasan bangsa, yang punya potensi di dalam bidang agama, akhlak, para kiai tentunya membangun pondok pesantren untuk lebih maju. Di bidang ekonomi dan selanjutnya semua orang mempunyai kewajiban untuk berjihad pada porsi masing-masing. Setelah sekitar 3 jam berada di Kabupaten Kudus, peserta kirap melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Demak dan Semarang. Di kota Semarang, serah terima kirap dipusatkan di kantor DPW PKB Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara serah terima tersebut, peserta kirap disuguhkan pemutaran film dokumenter Resolusi Jihad dan pagelaran wayang kulit. Penyelenggaraan kirap Resolusi Jihad ini tentu memiliki peranan penting untuk jangka pendek, menengah, dan panjang dalam ikut berpartisipasi dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Resolusi Jihad ini jangka pendek, materi-materi spirit pengorbanan harus tertanam di dalam kader-kader Nahdliyin. Oleh karena itu seluruh pelatihan, pengkaderan yang selama ini ada akan diisi dengan salah satu materi tentang kemauan berkorban mengangkat spirit Resolusi Jihad ini. Jangka pendeknya, jangka menengahnya, ajaran, semangat, resolusi jihad menjadi kurikulum bagi sekolah-sekolah, madrasah, pesantren NU di seluruh tanah air. Dengan penanaman kurikulum ini, kita yakin warga Nahdliyin adalah umat Islam yang tinggi nasionalismenya, umat Islam yang tinggi solidaritasnya, umat Islam yang mau mengabdi dan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami, keluarga besar NU, dari ketua-ketua Badan Otonom dan seluruh keluarga besar NU, meyakini bahwa dengan penanaman semangat nasionalisme itu, warga Nahdliyin akan berkiprah lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Kita ingin resolusi jihad ini jangka panjang menjadi kurikulum semua pendidikan nasional kita. Nasionalisme yang sudah mulai luntur, yang kehilangan konteksnya, menjadi kita kontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat bangsa. Apalagi di tengah zaman yang bergerak, di tengah zaman yang bergolak, krisis dunia, krisis sistem dunia, Indonesia memiliki peluang. Alhamdulillah Indonesia mampu bertahan dengan baik akibat kerja keras semua pihak. Disitulah yang kita akan tanamkan sehingga resolusi jihad menjadi solusi nasional. Ketua PWNU Jawa Tengah juga menambahkan pentingnya membangkitkan jiwa nasionalisme semua komponen bangsa karena bukan tidak mungkin ke depan ancaman serius bagi keutuhan negara kesatuan semakin terbuka. Nampaknya sekarang ini semakin relevan untuk membangun sebuah nasionalisme baru yang tidak hanya sekedar disemangati oleh materialisme, tetapi nasionalisme yang tumbuh di bangsa kita ini kan nasionalisme yang dijiwai roh keagamaan, roh moral sebagai sesama bangsa yang beragama yang mengaku berketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama mengatakan perempuan NU juga harus memainkan peran penting dalam berjihad kepada bangsa dan negara. Jihad dari perempuan NU adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan, bagaimana menekan angka buta huruf perempuan, membangun kesehatan perempuan, dan secara umum membangun kesejahteraan perempuan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengarah Kirap Muhaimin Iskandar memberikan penghargaan kepada pemenang lomba kasidah yang diselenggarakan PP Fatayat NU tingkat Jawa Tengah. Lepas dari kota Semarang,
peserta kirap melakukan konvoi menuju Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Di